Selamat siang dan shalom. Segala puji dan hormat kita panjatkan kepada Tuhan oleh karena kasih-Nya yang besar. Kita telah berhasil melakukan segala sesuatu yang Tuhan kehendaki setengah hari, dan kita terpanggil untuk bertemu dengan Tuhan, bergaul dengan Tuhan sebagaimana Nabi Nuh dan juga hamba-hamba Tuhan, ya. Saudaraku, saya percaya bukan kebetulan kita bertemu di sini, hadir di acara kita nanti, Pendeta Didi Simatupang, melalui pelajaran buku Roh Nubuat, tulisannya White, dan juga Pendeta Asnawi Huta Galung, ya, dan akan mengajarkan sekolah sahabat. Lagu buka, kita akan mendengarkan dari The Seven.
Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang baik, berbicaralah kepada kami, kuasai kami dengan Roh Kudus-Mu, dan biarlah Roh Kristus ada pada kami. Biarlah Tuhan berbicara melalui hamba-Mu, Pendeta Didi Simatupang, dan juga Pendeta Asnawi Hutagalung. Dan kami boleh dijamah, diubahkan, dan kami Tuhan pakai untuk menjangkau orang-orang datang kepada Tuhan. Ampuni dosa kami, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Silakan Pendeta Simatupang. Baiklah, selamat pagi menjelang siang untuk kita yang ada di Indonesia Barat, dan selamat siang untuk kalau ada sahabat-sahabat dari wilayah Indonesia Tengah ataupun Timur. Kita patut bersyukur oleh karena selalu ada kesempatan Tuhan berikan buat kita berdoa dan belajar firman Tuhan di siang hari. Kita akan belajar pelajaran sekolah sahabat juga sebentar dengan Pendeta Asnawi Hutagalung, dan sementara ini kita akan merenungkan firman Tuhan melalui tulisan atau pena inspirasi, masih dari judul doa atau prayer. Kita coba untuk melihat pada hari ini pelajaran kita masih tentang janji-janji Allah sehubungan dengan doa. Apapun perangkat yang kita gunakan, kita doakan semua berjalan dengan baik, agar semua bisa menolong kita untuk menyelesaikan pelajaran ini juga hingga pada akhirnya nanti. Dan kita bersyukur oleh karena kita bisa mengikuti baik lewat Zoom ataupun Facebook dan media yang lain, kita terus belajar firman Tuhan. Hari ini dari buku Mendidik Anak dikatakan kita dapat mengklaim janjinya dengan berani. Jikalau mintalah apa saja yang kamu kehendaki, kan janji ini merupakan hak, seperti dalam ketulusan kita meminta, Dia dengar dan menjawab kita. Tapi kita harus hidup selaras dengan doa kita. Semua itu akan berguna jika kita berjalan berlawanan dengan apa yang kita doakan. Saya telah melihat seorang ayah yang setelah membaca sebagian dari tulisan suci dan berdoa, seringkali hampir segera setelah dia bangkit dari lututnya, mulai memarahi anak-anaknya. Bagaimana Tuhan bisa menjawab doa yang dia ucapkan? Dan jika setelah memarahi anak-anaknya, seorang ayah berdoa, apakah doa itu bermanfaat bagi anak-anaknya? Dikatakan tidak, kecuali jika itu adalah doa pengakuan kepada Tuhan atau permohonan pengampunan atas kesalahan. Tadi kita mendapatkan satu pelajaran bahwa apa yang kita doakan, apa yang kita sampaikan kepada Tuhan harus laras juga dengan apa yang kita lakukan. Kemudian dikatakan malaikat akan menjawab, akan membantu kita menjawab saat hendak berbicara dengan penuh semangat. Saat kita hendak berbicara dengan penuh semangat, tutup mulut kita, mulut Anda katanya. Jangan mengucapkan sepatah kata pun, berdoalah sebelum Anda berbicara. Dan malaikat surgawi akan datang membantu, mengusir malaikat jahat yang akan menuntun kita untuk mencemarkan nama baik Allah, mencela tujuannya dan melemahkan jiwa Anda sendiri. Jadi ada malaikat yang datang untuk membantu kita mengarahkan agar permohonan kita adalah sesuatu yang baik dan akan mengusir ataupun mengalihkan segala hal yang akan mencemari nama baik Allah, yang akan mencela tujuannya, bahkan melemahkan jiwa kita sendiri. Semua itu akan kita dapatkan saat kita saat kita berdoa. Kemudian disebutkan lagi, malaikat akan datang ke sisi kita sebagai jawaban atas doa. Perwakilan surgawi diberikan kepada semua yang akan bekerja dengan cara Tuhan dan yang mengikuti rencananya. Kita mungkin dalam doa yang sungguh-sungguh dan menyesal memanggil para penolong surgawi ke sisi kita. Pasukan cahaya dan kekuatan yang tak terlihat akan bekerja
dengan mereka yang lemah lembut dan rendah hati. Kita akan mendapatkan pertolongan bila mana kita datang kepada surga, kepada Tuhan melalui doa. Bahkan Tuhan akan mengutus perwakilannya untuk bekerja dengan cara Tuhan yang ajaib dan akan menolong kita untuk mengarahkan kehidupan, mengarahkan segala permohonan kita agar sesuai dengan kehendak Allah. Kemudian dikatakan dalam buku Nasihat kepada Gereja, jilid 8 halaman 238 dikatakan, Injil akan membawa kemajuan yang pesat sebagai hasil dari doa. Tuhan akan bekerja dengan luar biasa bagi umatnya saat ini. Jika mereka menempatkan diri mereka sepenuhnya di bawah bimbingannya. Mereka membutuhkan berdiamnya Roh Kudus secara konstan atau terus-menerus. Jika ada lebih banyak doa dalam lembaga dilayangkan dari mereka yang memikul tanggung jawab, lebih rendah hati di hadapan Allah, maka kita akan melihat banyak bukti tentang kepemimpinan ilahi. Dan pekerjaan ini akan menghasilkan sebuah kemajuan yang pesat. Ini adalah tanggung jawab kita semua para pemimpin di dalam gereja ini khususnya. Di mana secara korporasi atau secara lembaga, kita diminta juga untuk lebih banyak berdoa. Sementara kita mengemban atau memikul tanggung jawab dalam pelayanan ini. Dengan doa itu kita akan diarahkan untuk menjadi sosok atau seorang yang lebih rendah hati di hadapan Allah. Kita akan merasakan bagaimana pimpinan ilahi itu bekerja di dalam kita. Dan hasilnya dikatakan, pekerjaan ini akan maju dengan pesat bila mana para penyelenggara daripada lembaga ini lebih banyak berdoa secara kelompok dengan bimbingan dari Roh Kudus yang secara kontinu atau konstan berada di tengah-tengah kita. Maka Injil ini akan maju dengan pesat. Oleh apa? Oleh berkat doa. Berikutnya, doa akan mendatangkan kuasa untuk mengatasinya. Kita harus memiliki dan menggunakan seluruh perlengkapan senjata Allah agar kita bersedia setiap saat untuk berhadapan dengan kuasa kegelapan. Ketika godaan dan pencobaan datang menghampiri kita, datang menerpa kita, marilah kita pergi kepada Tuhan, bersekutu bersamanya melalui doa. Dia tidak akan membiarkan kita pergi dengan hampa. Tetapi apa dikatakan? Dia akan memberikan kita rahmat dan kekuatan untuk mengatasi dan untuk menghancurkan kekuatan musuh. Dari buku tulisan permulaan halaman 46. Saya beberapa hari yang lalu juga saya menyebutkan, seorang yang paling lemah sekalipun, saat dia berdoa kepada yang tidak terbatas kuasanya itu, kepada Allah yang Maha Kuasa, maka dia akan mendapatkan kekuatan dan setan akan gemetar, akan lari daripadanya. Seperti bahasa di tulisan pada hari ini juga seperti itu. Dia tidak akan membiarkan kita pergi dengan hampa, tapi Allah akan mengaruniakan rahmat dan kekuatan agar kita bisa mengatasi tantangan dan bisa menghancurkan kekuatan dari musuh kita. Kemudian di bagian akhir daripada sesi doa di chapter 5 ini, kita akan membahas atau membaca berkat-berkat akan sebanding dengan iman kita. Berdoalah dengan iman. Pastikan juga agar hidup kita selaras dengan apa yang kita doakan, dengan apa yang kita imani, agar berkat itu pun dapat diterima. Janganlah iman kita lemah karena berkat yang diterima akan sebanding dengan apa yang iman kita percayai. Jadilah itu menurut imanmu, dikatakan.
segala sesuatu apapun yang engkau minta dalam doa, dengan percaya, maka engkau akan menerimanya. Dengan percaya ini artinya dengan iman. Dalam Matius 9:29, Matius 21 ayat 22. Mari kita berdoa dan kita percaya bahwa apa yang kita doakan itu akan kita terima. Berdoa dan percaya, hal yang tidak bisa dipisahkan. Berdoalah, percayalah, dan bersukacitalah. Nyanyikan pujian bagi Tuhan, karena Dia telah menjawab doa-doamu. Terimalah firman-Nya. Dia setia dengan janji itu. Tidak ada satupun permohonan yang disampaikan dengan tulus akan hilang begitu saja. Saluran akan dibukakan, arus ataupun berkat itu akan mengalir, dan itu akan membawa khasiat penyembuhan, mencurahkan arus pemulihan bagi kehidupan, kesehatan, dan keselamatan kita. Dengan kata lain, tidak ada hal yang lebih penting daripada doa dalam kehidupan kita, menjalani pelayanan kita, dalam pergumulan kita, dalam mengemban tanggung jawab untuk merespon panggilan Tuhan agar kita pergi untuk melakukan tugas yang diembankannya. Hal yang terutama yang patut kita lakukan adalah menyerahkan diri kepada Tuhan melalui doa. Demikian pelajaran kita untuk belajar firman Tuhan melalui tulisan Roh Nubuat sampai pada hari ini. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Amin. Haleluya. Terima kasih Pendeta Simatupang. Kita telah dapatkan firman Tuhan melalui tulisan Roh Nubuat agar kita berdoa. Sebelum kita belajar Alkitab melalui sekolah sahabat, kita dengarkan lagu pujian yang satu ini. Silakan Pendeta Tagalog, Astawi. Baik, terima kasih Pendeta Samuel Simorangkir. Waktu yang baik bagi kita siang ini. Shalom, damai sejahtera bagi kita semua Bapak Ibu, saudara-saudara yang sudah tergabung di Zoom pada siang hari ini. Khususnya juga hamba-hamba Tuhan, umat-umat Tuhan wilayah 11, ya, dan juga DKI Jakarta sekitarnya, dan tentu juga ada di Bandar Lampung, Rumah Sakit Advent Bandar Lampung, ya, hamba Tuhan juga Pendeta Budi Solehin yang ada di Bali, ya, terima kasih sudah bergabung bersama kita, baik Indonesia Barat maupun Indonesia Timur, dihubungkan lewat Zoom ini, sangat luar biasa, dua-dua kita menjadi satu kuasa kekuatan,
ya, seperti wanita Samaria pada tengah hari pukul 12 siang bertemu dengan Yesus di sumur Yakub di Sikar, lalu mendapatkan roti kehidupan. Yang ini kita disegarkan dengan roti kehidupan dan air kehidupan dari Yesus Kristus di siang hari dengan mendapatkan siraman rohani dan doa persatuan dan kesatuan yang sudah kita lakukan. Pelajaran kita tiba di hari Kamis, ya, orang Israel rohani. Bapak Ibu, rencana kita boleh jadi gagal, tapi rencana Tuhan tidak pernah gagal. Ini dia. Orang Israel pilihan secara badani, secara bangsa, boleh jadi gagal. Begitu lama mereka berjalan, lebih kurang 4.000 tahun di perjanjian lama. Atau kalau kita hitung sejak panggilan kepada Abraham, lalu Musa, boleh jadi 2.000 tahun. Ya, mereka gagal di zaman Yesus, di zaman Rasul Paulus. Tetapi rencana Tuhan tidak pernah gagal. Ada umat pilihan dari berbagai suku bangsa di dunia yang menjadi umat pilihan Tuhan. Itulah yang disebut dengan istilah Israel rohani. Saudaraku. Ya, kalau kita baca dalam Roma pasal 11, Rasul Paulus di sana membuat sebuah titik balik. Dia katakan tidak seluruhnya orang Israel gagal. Aku contohnya, orang Israel dari suku Benjamin. Aku setia dan dipilih Tuhan. Ya. Dan ketika Israel ditutup untuk umat pilihan secara badani bangsa, akan ada dari berbagai suku bangsa yang menjadi dipanggil Tuhan umat pilihannya. Boleh jadi banyak orang gagal menjadi benih atau keturunan Abraham. Tetapi semua orang yang lahir dalam Yesus adalah juga benih atau keturunan Abraham. Luar biasa Rasul Paulus menulis kitab Roma pasal 11, kemudian juga Galatia pasal 3. Ya, inilah sebuah janji. Dan Rasul Paulus menggambarkan sebuah cabang-cabang yang dicangkokkan kepada pohon zaitun yang sejati. Pohon zaitun yang sejati itu adalah Kristus. Cabang-cabangnya adalah orang Israel secara badani. Tetapi cabang-cabang itu tidak menghasilkan buah, lalu dipotong. Kemudian dia katakan, ada cabang-cabang pohon zaitun yang liar, dicangkokkan Kristus ke dalam pohon zaitun yang sejati. Artinya, kita semuanya adalah dari berbagai bangsa, etnis, suku, bahasa, dari seluruh dunia bisa menjadi umat pilihan Tuhan secara Israel rohani. Bila mana kita menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ini sebuah janji yang luar biasa. Kalau kita baca Galatia pasal 3 ayat 26 sampai 29, semua orang yang menerima Kristus dan di dalam Kristus sudah dibenarkan oleh iman menjadi anak-anak Tuhan yang benar, dipakaikan jubah kebenaran Kristus. Lalu dia sudah masuk ke dalam keluarga Bapak Abraham. Dia dihitung menjadi keturunan Abraham yang berhak untuk mewarisi janji-janji Allah yang kepada Abraham dan berhak menuntut warisan janji itu menjadi miliknya. Kuncinya hanya satu, iman kepada Yesus Kristus. Sama seperti perjanjian lama, ada kewajiban untuk mendapatkan warisan, yaitu iman dan penurutan. Di dalam perjanjian baru, Rasul Paulus juga menekankan iman kepada Yesus Kristus dan menurut kepada kehendak Tuhan. Maka warisan janji itu menjadi bagian kita. Dia menggambarkan laki-laki, perempuan, budak, merdeka, ya,
pelajar atau bukan, Yahudi atau bukan Yahudi. Paulus ini menggambarkan ini apa maksudnya? Maksudnya adalah siapapun kita, dari latar belakang apa, suku bangsa apa, laki-laki atau perempuan, status sosial kita apa, ya, semua orang yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan dibaptiskan dalam Yesus, dia berhak mendapatkan warisan yang kepada Abraham dan dihitung menjadi anak-anak Abraham. Jadi luar biasa ini tulisan daripada Rasul Paulus, janji-janji Tuhan ini, saudaraku. Nah, kalau kita bandingkan dengan Roma pasal 4, ayat 16 dan 17, masih dalam perikop tulisan dari Rasul Paulus. Artinya memiliki konsep yang sama, karena penulisnya satu. Dia juga membandingkan di sana adalah bahwa warisan yang kekal itu tidak layu. Petrus juga mengatakan warisan yang tidak kekal, tidak layu, tidak binasa, tidak usang itu akan menjadi milikmu, ya. Lalu Paulus mengatakan di dalam Roma pasal 4 ayat 16 dan 17 itu, kebenaran itu, Yesus itu, kebenaran itu oleh iman kita akan menjadi milik kita. Karena kita bersama Kristus dan tinggal dalam Kristus, berhak mendapatkan janji yang kepada Abraham. Apa itu? Bahwa kamu akan menjadi bapa semua orang percaya. Dan keturunanmu akan mewarisi kebenaran dan tanah yang dijanjikan Tuhan. Sebab keturunan bulan nanti, kepada keturunan bulan nanti mendapatkan keturunan janji itu. Jadi artinya Bapak Ibu, bukan hanya satu atau dua yang akan kita dapat, tetapi seluruhnya. Bukan hanya Kanaan, bukan hanya tanah Kanaan yang kita dapat, tetapi seluruh negeri ini, ya, seluruh dunia ini, di mana kita tinggal, akan menjadi milik kita bersama dengan Kristus, dan kita terhitung menjadi anak-anak Abraham. Sebagai anak Abraham, Kristus menjadi dalam pengertian khusus bahwa kita adalah pewaris daripada kerajaan itu. Kehidupan yang kekal itu menjadi milik kita. Sebagaimana Ishak, Yakub, Yusuf, dan seluruh orang Israel yang dipimpin oleh Musa masuk ke negeri Kanaan, mendapatkan janji-janji yang kepada Abraham dari Allah. Maka kita juga sekarang ini mendapatkan janji-janji itu di dalam kerohanian kita, dan nanti akan dipenuhi Kristus fisiknya, yaitu kerajaan sorga setelah Yesus datang kedua kali. Jadi artinya apa Bapak Ibu? Bahwa kita adalah orang-orang Israel rohani. Orang Israel badani secara bangsa sudah gagal menjadi umat pilihan, maka dari segala suku bangsa dimanapun di dunia ini, di belahan dunia ini, bumi ini, bila mana terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dia terhitung menjadi anak Allah, menjadi keturunan Abraham, dan dia berhak mewarisi janji-janji Allah yang kepada Abraham, akan mendapatkan negeri kesukaan, tentu Kanaan sorgawi yang disediakan Tuhan kepada kita. Ya, ada satu kutipan dari Alfa dan Omega, jilid 1 halaman 192, Ellen White menuliskan, pemberian yang kepada Abraham itu, yang dijanjikan Allah kepadanya, bahwa dia akan mewarisi negeri Kanaan. Dia sudah menikmatinya ketika dia tinggal di Kanaan itu. Lalu kepada Ishak, kepada Yakub, dan akhirnya tanah Kanaan yang dijanjikan itu diberikan kepada keturunan Abraham, 12 suku Israel. Ya, tetapi bukan hanya itu. Untuk kita sekarang ini, bahwa negeri itu adalah seluruh daripada di mana kita tinggal dan umat-umat Tuhan tinggal sebagai Israel rohani. Bukan hanya Kanaan yang ada di Palestina, tetapi negeri Kanaan surgawi, Yerusalem yang baru. Ya, dan dunia yang baru nanti, seluruhnya akan menjadi warisan kita di mana kita tinggal. Itu kita dapat peroleh karena kita masuk menjadi Israel rohani.
Jadi Tuhan tidak pernah gagal di dalam rencananya, bahwa ada satu umat yang istimewa, biji mata Tuhan, umat pilihan yang ditetapkan untuk mempersiapkan sekelompok umat bagi kedatangan Yesus yang kedua kali, dan untuk mewarisi surga yang sudah disediakan bagi kita. Saudaraku, biarlah pelajaran pada siang hari ini boleh menjadi bagian kita dengan satu janji. Ingat 1 Petrus 2 ayat 9 dan 10, bahwa semua kita secara pribadi, suku bangsa apapun, dari latar belakang manapun kita berada, semua kita sama, anak-anak Tuhan di dalam Yesus Kristus, yang memiliki hak untuk mewarisi janji-janji Allah yang kepada Abraham, kehidupan yang kekal, surga yang disediakan, dan kemuliaan di mana kita bersama dengan Yesus. Ya, ingat bahwa kita umat pilihan, Israel rohani. Ada satu tugas, tanggung jawab. Jangan lupa 1 Petrus 2, 9 dan 10 itu. Kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, umat milik kepunyaan Tuhan sendiri, ya, dan bangsa yang kudus. Sudah kupilih kamu, kupanggil kamu dari dunia kegelapan masuk ke dalam terang yang kudus, dengan satu tujuan, supaya kamu memberitakan kasih Tuhan dan pekerjaan-pekerjaannya yang ajaib kepada seluruh dunia. Jadi masing-masing kita memiliki sebuah fungsi dan tugas ketika kita dipanggil menjadi Israel rohani. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Sebelum kita berdoa, yang akan dipimpin langsung oleh Pendeta Asnawi, kita akan dengarkan lagu tutup ini.
Baik, mari kita berdoa bersama. Terpujilah Tuhan Allah Bapa kami yang di sorga, untuk segala kasih karunia rahmat-Mu, perlindungan, dan juga waktu yang baik Tuhan berikan di pertengahan hari ini, sehingga kami dapat bertemu lewat Zoom, melakukan doa, melakukan pelajaran sekolah sahabat, dan juga bersaksi saling berbagi untuk melengkapi kami di dalam berkarya bagi Tuhan, dan Tuhan akan menjadi bahagian hidup kami dan menjadi kehidupan kami itu sendiri, supaya terpancar kepada orang lain, sehingga banyak jiwa-jiwa yang didatangkan bagi kerajaan surga. Biarlah doa-doa kami yang sudah kami nyampaikan menjadi satu kuasa, bahwa Tuhan akan menjawab segala permohonan, memenuhi segala pengharapan kami, dan mengabulkan segala doa-doa kami. Dengan demikian kami bersuka cita dalam Tuhan. Berkati Zoom ini dan program-program, supaya dapat berjalan terus hari demi hari, minggu demi minggu, untuk menyatakan kepada dunia dan berbagi kepada umat-umat-Mu betapa ajaibnya Engkau Tuhan, dan betapa besarnya kasih karunia-Mu yang menguduskan kami, menyelamatkan kami, dan memanggil kami menjadi alat Tuhan di tangan-Mu untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Berkati kami semuanya, anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan, dan juga pelayan-pelayan Tuhan. Bentuk apapun yang terkecil yang kami lakukan, jika Tuhan bersama kami dan kuasa-Mu dinyatakan lewat kami, akan menjadi berkat bagi banyak jiwa, bagi kerajaan surga. Berkati kami dalam segala penyembuhan ajaib, baik fisik, mental, kerohanian kami. Berkati kami untuk memenuhi segala kebutuhan kami dan keperluan-keperluan kami, untuk melayani Tuhan, untuk keluarga kami, dan juga untuk jemaat Tuhan. Sehingga kami benar-benar mempersiapkan sekelompok umat bagi kedatangan Yesus yang kedua kali. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami mohon doa ini ke tangan-Mu, dalam nama Tuhan Juru Selamat dan Penebus kami. Amin. Selamat malam, selamat pagi, selamat tengah malam, dan juga selamat sore ya bagi saudara sekalian yang sudah bergabung dengan kami di Jemaat Fisdak pada acara ibadah kita pada malam hari ini. Baik saudara sekalian, seperti biasa, kita akan memulaikan ibadah kita ini dengan membaca pelajaran sekolah sahabat kita ya. Apa yang sudah ditulis oleh penulis pelajaran sekolah sahabat, dan pada hari Rabu tanggal 5 Mei ini, judul pembahasan kita adalah umat sisa. Kita sudah melihat tadi malam kita membahas tentang Israel dan perjanjian, dan pada saat ini kita akan melihat bagaimana benih-benih Abraham itu juga ada yang tersisa dari benih-benih Abraham, entah itu pada saat orang Israel ataupun Yehuda sekalipun, pada saat mereka masuk ke dalam penawanan di Babel sekalipun umat Yehuda, maka akan ada umat sisa yang akan kembali. Dan demikian juga bahkan setelah umat-umat Yahudi menolak Yesus Kristus, kita lihat bagaimana umat-umat Kristen mula-mula adalah umat-umat sisa yang mula-mula. Dan kita sudah melihat bagaimana sejarah kekristenan ya. Sejarah kekristenan bagaimana gereja yang pada mulanya dianiaya tetapi kemudian menjadi satu dengan kerajaan atau bangsa Romawi, lalu kemudian merubah firman Tuhan. Maka dari gereja yang sudah bersatu dengan kekafiran ini, akan ada juga umat-umat sisa ya. Kita lihat ada bagaimana terjadinya sejarah Kristen Protestan, dan kemudian kita bisa melihat sampai menjelang akhir zaman ada tanda-tanda umat sisa. Tapi mari sebelum kita masuk kepada pembahasan tambahan nantinya, mari kita melihat apa yang ditulis dari pelajaran sekolah sahabat kita pada malam hari ini atau pada saat ini. Di sini dikatakan bahwa meskipun siklus kemurtatan bangsa Israel berulang-ulang terjadi, ya mereka sudah menerima berkat, lalu mereka jauh dari Tuhan, dapatkan kutukan, dan itu terputar-putar terus ya. Di mana ada penghukuman Allah dan pertobatan. Pengharapan apa yang ditemukan di dalam ayat-ayat ini. Walaupun bangsa Israel ini siklus itu selalu jatuh bangun. Tetapi mari kita lihat ayat-ayat ini.
yang memberikan satu pengharapan pada saat kejatuhan itu menimpa dalam kasus yang kita pelajari umat-umat Israel di waktu yang lalu. Dan apa yang dapat menjadi bahagian kita pada saat ini. Yesaya 4 ayat 3 katakan, dan orang yang tertinggal di Sion dan yang tersisa, ya, yang tersisa, bahasa Inggrisnya the remnant atau orang umat sisa, ya, the remnant, ya, umat sisa. Yang tersisa di Yerusalem akan disebut kudus, yakni setiap orang di Yerusalem yang tercatat untuk beroleh hidup. Mika 4 ayat 6-7 katakan, pada hari itu, demikianlah firman Tuhan, aku akan mengumpulkan mereka yang pincang dan akan menghimpunkan mereka yang terpencar-pencar dan mereka yang telah kucelakakan. Kenapa? Penghukuman Tuhan jadi kepada mereka. Kenapa harus Tuhan hukum? Oleh sebab apa ya? Pelanggaran-pelanggaran mereka yang sangat menjijikan. Itulah sebabnya Tuhan biarkan ya terjadi apa ya? Secara otomatis dosa itu tidak lagi dihalang-halangi dari akibat dosa tidak lagi dihalangi oleh Tuhan tapi menjadi bagian mereka ya. Ayat 7. Mereka yang pincang akan kujadikan pangkal suatu keturunan. Pangkal suatu keturunan bahasa aslinya Sear dan juga bahasa Inggrisnya adalah the remnant. Ya, akan kujadikan the remnant dan yang diusir suatu bangsa yang kuat dan Tuhan akan menjadi raja atas mereka di Gunung Sion dari sekarang sampai selama-lamanya. Kata selama-lamanya itu ya, menunjukkan akan ada terus-menerus umat-umat sisa di kemudian hari. Sefanya 3:12-13 katakan, di antaramu akan kubiarkan hidup suatu umat yang rendah hati dan lemah. Dan mereka akan mencari perlindungan pada nama Tuhan, yakni sisa Israel itu. Mereka tidak akan melakukan kelaliman atau berbicara bohong, dan mulut mereka tidak akan terdapat lidah penipu. Ya, mereka akan seperti domba yang makan rumput dan berbaring dengan tidak ada yang mengganggunya. Pelajaran sekolah sahabat kita kemudian katakan, meskipun rencana Allah bagi orang Israel kuno itu dirusak oleh pelanggaran, rencana itu tidak pernah sepenuhnya gagal. Ya, tidak pernah sepenuhnya gagal. Di antara rerumputan masih ada bunga-bunga yang bertumbuh. Banyak nabi-nabi perjanjian lama berbicara tentang orang-orang yang setia, yang tersisa, yang akan dikumpulkan Allah kepadanya sebagai satu karangan bunga yang indah. Tujuan Allah menciptakan dan memelihara satu umat yang sisa adalah sama seperti kepada orang Israel, untuk menggunakan mereka sebagai alat yang ditentukan Allah untuk menyatakan kemuliaanku di antara bangsa-bangsa. Yesaya 66:19. Dengan cara ini, orang lain akan bergabung dengan orang yang setia menyembah Raja Tuhan semesta alam. Jadi Tuhan tetap apa? Oleh sebab kasih-Nya, maka Dia selalu mengusahakan apa ya? Agar supaya ada umat sisa yang akan menyatakan kemuliaan Allah di antara bangsa-bangsa, sehingga umat-umat manusia dapat kembali menyembah Allah, Raja Tuhan semesta alam, seperti tertulis dalam Zakaria 14 ayat 16. Jadi, tidak peduli seberapa buruk keadaan manusia ya atau umat-umat pilihannya, Allah selalu memiliki orang-orang yang setia, yang menjaga panggilan dan pemilihan yang pasti. 2 Petrus 1 ayat 10. Singkatnya, apapun kegagalan bangsa itu secara keseluruhan, masih tetap ada orang yang berusaha memelihara sebaik yang mereka dapat lakukan sampai akhir perjalanan ini. Sebagai contoh, lihat 1 Raja-Raja 19 ayat 14 sampai 18. Nanti kita akan lihat di bagian tambahan kita ya. Dan meskipun barangkali mereka menderita bersama-sama dengan bangsanya secara keseluruhan, seperti ditawan dari tanah itu. Akibat dosa itu tidak membeda-bedakan siapa yang setia di antara bangsa Israel atau Yehuda, tidak beda-bedakan, semuanya kena. Semuanya kena ya. Secara keseluruhan mereka ditawan dari tanah itu. Tetapi akhir dan janji utama dari perjanjian itu akan menjadi milik mereka, yaitu umat yang sisa, yaitu apa? Kehidupan yang kekal. Walaupun sama-sama harus menderita, tetapi akhir atau di ujung perjalanan kehidupan mereka berbeda antara mereka yang setia dan mereka yang tidak setia. Bacalah Yohanes 10 ayat 27 sampai 28. Apa yang Yesus sedang katakan di sini? Apa yang Yesus katakan di sana? Terapkanlah perkataannya dan janji
dan janji-janji di dalamnya ke dalam situasi kemurtatan bangsa Israel kuno. Bagaimana perkataan ini menolong menjelaskan keberadaan orang setia yang tersisa. Yohanes 10 ayat 27-28 katakan apa? Domba-dombaku mendengarkan suaraku dan aku mengenal mereka dan mereka mengikuti aku. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka. Dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Jadi di antara kawanan domba Allah, ada domba-domba Allah yang tidak suka mendengar suara Tuhan. Ada domba-domba Allah yang tidak apa? Yang suka lari. Yang mereka tidak suka untuk mengikut sang gembala. Ya. Tetapi apa? Tetapi bagi mereka yang mendengarkan suara Tuhan, dan Tuhan mengenal mereka, dan mereka mengikuti Tuhan, maka di sini katakan apa? Aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka tidak akan binasa selama-lamanya. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Penutupan pelajaran sekolah sahabat kita memiliki satu ilustrasi ya. Beberapa tahun yang lalu, seorang wanita muda meninggalkan kekristenan sepenuhnya, tidak suka lagi menjadi orang Kristen. Ya, kenapa? Karena penyebab utamanya adalah dia lemah karena dosa, kemurtatan, dan kemunafikan yang dia lihat dalam gereja lokalnya. Loh, ini orang-orang ini mengaku orang pengikut Kristus, mengaku orang pengikut orang Kristen, yang sejati mengaku umat sisa, kok kelakuannya begini? Dia melihat anaknya, dia bilang, udah saya nggak mau menjadi bagian. Saya tidak ingin menjadi bagian dari orang-orang di gereja yang ada orang-orang munafiknya. Ya. Jadi dia katakan apa? Orang-orang itu bukanlah orang-orang Kristen yang sungguh-sungguh katanya. Menggunakan alasan ini untuk menyerah di dalam segala sesuatunya. Berdasarkan jawaban Anda pada prinsip-prinsip pelajaran hari ini. Mengapa alasannya begitu cacat? Ya. Kenapa? Ya, kenapa dia alasan yang dia kemukakan itu cacat? Oleh sebab seharusnya ya yang terjadi adalah dia tetap berada di dalam kandang. Ya, di dalam kandang ada orang dalam kandang yang akan keluar. Ada umat-umat Tuhan yang tidak mau lagi mendengarkan suara Tuhan, tetapi supaya kita mendengarkan suara Tuhan kita harus berada di dalam lingkungan gembala tersebut. Tapi yang terjadi pada saat dia meninggalkan gereja lokalnya, meninggalkan kebenaran yang dia sudah yakini, oleh sebab ada domba-domba yang sesat, maka dia bukan dia sama menjadi seperti domba-domba yang sesat. Dia pergi seperti domba-domba yang sesat. Tapi kalau dia tetap bertahan dan mengetahui bahwa akan ada umat-umat yang sisa, yang mana mendengarkan suara Tuhan, dan Tuhan mengenal mereka, dan mengikuti terus Tuhan. Walaupun ya seperti kita sudah sering pelajari waktu lalu, di dalam jemaat ya ada gandum dan ada gandum dan lalang. Dan gandum dan lalang ini, ilalang ini atau rumput ini yang bentuknya seperti gandum itu bukan ditanam oleh Tuhan, tapi setan. Kita pernah membahas waktu lalu ya perumpamaan tentang hal tersebut. Setan yang menabur pada malam hari, seperti perumpamaan Tuhan Yesus tentang ilalang dan gandum. Lalu bagaimana? Hamba-hamba Tuhan, pemilik tanah katakan, bagaimana kita mau cabut satu-satu? Sukar dicabut oleh sebab pada saat mereka bertumbuh, gandum dan ilalang itu hampir sama bentuknya. Bedanya kapan? Bedanya menjelang menjelang waktu penuaian, karena yang gandum itu kita bisa melihat bagaimana ada buahnya, ada bulir-bulir, ada biji-biji gandumnya. Disitulah pada saat waktu panen baru dipisahkan mana yang gandum, mana yang berbuah berbiji, dan mana yang ilalang yang ditanam oleh setan di dalam jemaat. Dan yang ditanam oleh setan dalam jemaat itu tentu saja yang akan dibakar ya pada saat penuaian itu. Jadi jangan kita mencoba untuk memisah-misahkan. Saya di jemaat Fisdak, saya tidak bisa lihat, oh ini saudara ini yang gandum nih, oh saudara ini yang ilalang nih. Nggak bisa. Karena Tuhan Yesus sendiri sudah katakan itu nanti. Malaikat Tuhan, artinya di akhir waktu penghakiman akhir, itu baru terjadi. Tapi baliklah kita, bukan melihat orang-orang lain, bukan kita melihat mayoritas bangsa Israel yang murtad, tapi mari kita lihat, tetap Tuhan memiliki umat-umat sisa di dalam di dalam persekutuan umat-umat pilihannya. Dan itu harus menjadi fokus poin kita. Jangan melihat yang negatif.
Ya, orang-orang yang negatif yang ada. Tetapi mari kita lihat tentang umat-umat sisa yang masih ada di dalam apa? Di dalam tempat Tuhan atau ada di ladang Tuhan. Nah, umat sisa ini kita ketahui adalah memiliki tujuannya, ya. Mereka lah yang menyambung tujuan-tujuan Allah yang Allah sudah ingin terjadi di dalam dunia ini. Yesaya 10 ayat 20 sampai 22 berbicara tentang umat-umat sisa, ya. Pada waktu itu sisa orang Israel dan orang terluput dari antara keturunan Yakub tidak akan bersandar lagi kepada yang mengalahkannya. Asyur, ya, orang Asyur. Tetapi akan bersandar kepada Tuhan yang Maha Kudus Allah Israel. Dan tetap setia. Jadi umat yang sisa itu adalah mereka yang apa? Yang tetap setia. Ya. Tetapi ada yang di sini dikatakan, ayat yang ke-20 ini dikatakan, ada yang bersandar kepada yang mengalahkan, tetapi ada yang tidak bersandar kepada bangsa kafir. Jadi di dalam persekutuan umat Tuhan seringkali ada yang bersandar kepada kegelapan, tapi ada tetap bersandar, tetap setia bersandar kepada Tuhan. Ayat 21. Suatu sisa akan kembali. Sisa Yakub akan bertobat di hadapan Allah yang perkasa. Sebab sekalipun bangsamu, hai Israel, seperti pasir di laut banyaknya, namun hanya sisanya akan kembali. Sekali lagi, ya, pengikut-pengikut Tuhan itu tidak dilihat dari segi kuantitasnya. Bukan dilihat dari banyaknya. Oh, kami ini agama mayoritas. Kami di antara kekristenan, kamilah yang paling mayoritas. Tuhan tidak melihat mayoritas. Tuhan melihat kualitas. Mereka yang benar-benar mendengarkan suara Tuhan. Mereka yang betul-betul apa? Berbalik dan bertobat. Dan hidup menurut kehendak Allah. Ya. Sisanya, kata sisa itu apa? Sedikit, ya, yang tersisa, ya. Sisanya akan kembali. Tuhan telah memastikan datangnya kebinasaan, dan dari situ timbul keadilan yang meluap-luap. Nah, asal kata umat sisa atau remnant itu syear, ya, ada dua kata, tapi yang kita lihat dari Yesaya 10 ini adalah syear, yaitu sisa, residu. Sisa itu tidak lebih banyak daripada apa? Yang asal usulnya, remnant. Jadi itu adalah gambaran dari mereka yang tersisa pada saat misalnya ada gempa bumi atau ada peperangan, ada bencana alam, ada kebakaran, banyak korban, tetapi ada yang sisa. Nah, kata sisa ini, misalnya satu rumah yang terbakar, masih ada sisa-sisa barang dalam rumah tersebut, artinya sudah bukan lagi mayoritas. Ya. Umat sisa itu tinggal sebagian kecil, dengan kata lain. Dan dari itulah asal kata daripada umat sisa tersebut. Secara teologis, arti teologis umat sisa adalah kembalinya umat Allah atau Israel atau Yehuda dari penawanan untuk meneruskan rencana keselamatan Allah bagi seluruh umat manusia. Yang sisa ini bukan supaya mereka itu apa? Diam-diam saja. Tetapi apa yang Tuhan sudah tugaskan kepada umat yang keseluruhan itu harus mereka teruskan. Mereka harus teruskan, ya, bukan mereka biarkan begitu saja. Jadi Yesaya 1:9 misalnya, ya. Seandainya Tuhan semesta alam tidak meninggalkan pada kita sedikit orang yang terlepas, kita sudah menjadi seperti Sodom dan sama seperti Gomora. Nah, kata orang yang terlepas bahasa Inggrisnya ini adalah apa, ya? Unless the Lord of hosts had left us a very small remnant. A very small. Umat sisa itu dikatakan apa? Bukan besar, kecil. Nah, sekali lagi, saya tidak bermaksud agar kita yang mengaku sebagai umat sisa, ya, tidak usah lagi lah pendeta kita jadi besar, ya. Ini ayat-ayatnya katakan kita itu very small. Jadi marilah kita jadikan small terus. Tidak. Kalau itu poin kita, maka kita lupa ada tujuan kita. Kita jangan pikirkan tentang kuantitas. Mari kita pikirkan kualitas dan tujuan yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Tujuannya apa? Kalau sampai tidak ada umat sisa, kalau tidak sedikit ada yang terlepas, maka tidak ada yang selamat. Tetapi karena ada umat sisa, maka ada yang selamat. Ya. Kalau saja, di sini kata, seandainya Tuhan semesta alam tidak meninggalkan pada kita sedikit orang, sedikit umat sisa, maka kita semua sudah binasa, dengan kata lain. Dan cukup istimewa kata yang digunakan ini adalah Tuhan semesta alam. Bahasa Ibraninya, ya, adalah Yahweh Tsebaoth, ya, Tuhan semesta alam atau Sovereign Lord. Artinya ini adalah the Sovereign Lord of Armies. Jadi kata yang digunakan untuk
membentuk umat sisa itu adalah apa ya? Tuhan semesta alam. Dan kata Tuhan semesta alam ini menggambarkan dari kata seba itu berarti apa? Army atau host atau apa? Serdadu pahlawan. Ya, jadi ini artinya Allah sebagai apa? Serdadu kita. Allah sebagai pahlawan kita. Allah sebagai pelindung dan pahlawan yang melindungi umat-umatnya. Jadi dengan kata lain, apapun yang terjadi, rencana Allah itu yang mutlak akan terjadi karena Dia akan selalu mempertahankan umat-umat yang sisa. Jadi dengan kata lain, Roh Kudus akan terus-menerus bekerja keras sampai apa ya? Sampai ada umat yang mungkin seperti Nuh, dia tidak berdosa. Dia adalah orang-orang yang berdosa. Tetapi dia lebih baik, dia berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Dia masih lebih baik daripada orang-orang sejamannya. Jadi kenapa? Karena dia masih mendengarkan gedoran demi gedoran dari Roh Kudus. Dan itu yang akan selalu. Tuhan semesta alam, ya, God as a warrior and defender of His people, akan berusaha bagaikan pahlawan yang tidak akan berhenti sebelum kemenangan diperoleh. Sebelum ada umat sisa yang bertahan hingga akhirnya. Dan disinilah tujuan itu apa ya? Tujuan itu melambangkan bukan karena Tuhan ingin apa ya, memuliakan namanya karena ada umat sisa, tapi apa? Kenapa? Karena di sini kata yang sangat menarik ya, saya tidak garis bawahi, tapi mari Anda lihat apa ya, kita lihat dari kualitas Allah di sini ya, karakteristik Allah. Dari 2 Petrus 3 ayat 9, sana dikatakan Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelelahan, tetapi Ia sabar terhadap kamu. Karena Ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Jadi umat sisa itu diberikan agar supaya umat itu apa? Berbalik dan bertobat. Dan kata yang digunakan adalah apa? Long suffering. Sabar. Jadi seringkali kita melihat bahwa, waduh, kita seakan-akan melihat, aduh Tuhan sudah tinggalkan kita. Tetapi sesungguhnya kita yang tinggalkan Tuhan. Kita seringkali merasa kehidupan kita menderita. Tetapi yang sesungguhnya menderita, long suffering atau sabar, atau kata Inggrisnya long suffering, adalah Tuhan. Pada saat Dia bersabar kepada kita, Dia menderita. Dalam kesabarannya terhadap kita dengan kata lain. Oleh sebab pengkhianatan demi pengkhianatan yang kita lakukan. Jadi, apa tujuan umat sisa? Yesaya 42:6 sudah kita akan lihat lagi bagaimana di sini tulis, aku ini Tuhan telah memanggil engkau untuk maksud penyelamatan. Telah memegang tanganmu. Aku telah membentuk engkau dan memberi engkau menjadi perjanjian bagi umat manusia, menjadi terang untuk bangsa-bangsa. Ayat Yesaya 63 katakan, oleh sebab itulah maka bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu dan raja-raja kepada cahaya yang terbit bagimu. Jadi manusia, jangan kita berpikir bahwa, wah, sebagai umat sisa, ya kita lah yang paling sisa. Jadi udah, kita lah yang sudah sisa, jadi nggak usah tambah-tambah lagi, nggak usah kita bikin besar lagi diri kita. Salah itu ya. Umat sisa itu telah terus dibentuk agar maksud penyelamatan itu apa? Diberikan agar orang berduyun-duyun datang kepada kita. Datang kepada Tuhan maksud saya, melalui kita. Datang kepada Tuhan melalui kita. Jadi jangan kita berpikir bahwa aduh, Tuhan sudah merasa enough. Cukup panjang sabarnya, kitalah yang sisa, oke. Hanya kitalah yang akan selamat. Salah. Di Filipina waktu saya masih berkuliah ya, untuk ngambil S2 dan S3, ada orang-orang bahkan di kampus kami itu ya, yang percaya bahwa mereka adalah apa ya? Kita sudah berada di akhir ujung sejarah dunia, kedatangan Yesus sudah dekat, dan mereka lah umat sisa tersebut. Jadi apa yang mereka lakukan? Mereka katakan orang-orang itu sudah murtad. Umat-umat Tuhan bahkan itu umumnya sudah murtad. Pendeta-pendeta Advent saja itu sudah murtad semua. Jadi mereka ini membentuk satu kelompok umat sisa, dan apa yang mereka lakukan? Mereka pergi ke gunung-gunung.
Ya, dengan keluarga mereka. Mereka pergi ke gunung-gunung dan mereka apa? Mempersiapkan kedatangan Yesus yang kedua kali. Kenapa? Karena mereka itulah the chosen few. Orang sedikit yang sudah dipilih Tuhan untuk menunggu kedatangannya. Dan pada saat itu mereka bilang, oh sudah, kami hidup untuk apa? Hanya menantikan kedatangan Tuhan. Tidak perlu lagi bikin apa-apa. Karena orang-orang lain sudah murtad dan tidak akan lagi apa? Dibenarkan. Pintu kasihan sudah tertutup bagi mereka. Ini satu pandangan yang mana ya? Satu pandangan yang salah oleh sebab firman Tuhan katakan bahwa umat sisa itu adalah sisa untuk kembali terus menjadi penyambung tujuan Allah. Agar supaya umat Tuhan lainnya itu dapat datang kepada Tuhan. Ya, dapat datang. Jadi pada saat kita menjadi umat sisa, bukan berarti kita berhenti untuk menjalankan perintah Tuhan untuk menjadikan segala bangsa, semua umat manusia yang bisa dijangkau menjadi murid-murid Tuhan. Jangan kita berpikir, aduh, tidak ada lagi. Kita udah lihat semuanya sudah bejat, cuma tinggal saya sendiri. Nah, ini satu pandangan yang salah. Kenapa saya katakan salah? Karena itu juga dikatakan apa ya? Dikatakan oleh Rasul Paulus. Rasul Paulus juga bertanya-tanya. Dia sedang berdalam satu pergumulan. Pergumulannya apa? Dia lihat bangsa Yahudi pada saat itu sudah menolak Yesus. Tinggal sedikit di antara mereka. Ya. Apa gunanya? Dan kata dia bertanya-tanya, apa gunanya lagi istilahnya dari sudut pandang manusia mau menginjil kepada orang-orang ini, orang-orang Yahudi yang sudah apa? Menolak Tuhan. Ya. Dan ini yang dia katakan dalam Roma 11 ayat 2 sampai 5. Roma 11 ayat 2 sampai 5. Allah tidak. Dia kalau Anda baca ayat 1 ya, pergumulannya ya, apakah Tuhan telah menolak umat-umatnya? Aku ini adalah orang Yahudi, kata Rasul Paulus di ayat yang 1. Jadi kemudian Rasul Paulus katakan apa? Allah tidak menolak umat yang dipilihnya. Ataukah kamu tidak tahu apa yang dikatakan kitab suci tentang Elia waktu ia mengadukan Israel kepada Allah? Ingat, nanti kita akan lihat sedikit ya dari kitab 1 Raja-Raja 19, tadi sudah disinggung pelajaran sahabat kita. Bagaimana Elia pada saat dia setelah dia berhadapan dengan imam-imam Baal, dia melihat orang-orang Israel dan lain sebagainya. Kemudian dia merasa, aduh Tuhan, cuma saya sendiri. Walaupun engkau sudah turunkan api dari langit, tapi orang-orang sepertinya tidak bertobat betul-betul dengan kata lain. Hanya saya. Jadi apa gunanya hidup saya ini? Ambillah nyawa saya. Sampai seperti begitulah keadaan daripada Nabi Elia. Dan ini yang kemudian dinyatakan oleh Rasul Paulus ya. Ataukah kamu tidak tahu apa yang dikatakan kitab suci tentang Elia? Waktu ia mengadukan Israel kepada Allah. Tuhan, nabi-nabimu telah mereka bunuh. Mesbah-mesbahmu telah mereka runtuhkan. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup. Dan mereka ingin mencabut nyawaku. Ayat 4. Tetapi bagaimanakah firman Allah kepadanya? Ini Rasul Paulus tulis pada orang di Roma. Apa yang Tuhan katakan kepada Nabi Elia? Aku masih meninggalkan 7.000 orang bagiku yang tidak pernah sujud menyembah Baal. Demikian juga pada waktu ini ada tinggal suatu sisa menurut pilihan kasih karunia. Dalam kasih karunia-Nya Tuhan menyisakan 7.000 orang yang tidak menyembah Baal. Tadinya Elia pikir hanya dia sendirilah. Dia sendirilah yang tidak menuruti kehendak penguasa saat itu ya. Raja Ahab dan istrinya Isabel yang memaksa semua orang berbakti bukan untuk perbaktian yang sesungguhnya, tetapi perbaktian yang berdasarkan kekafiran, keperbaktian kepada Baal, bukan kepada Allah. Dan Elia pikir dia tinggal sendirian. Tetapi Tuhan katakan, ada 7.000 orang yang tidak sujud menyembah Baal. Jadi jangan kita pernah berpikir bahwa hanya kita sendiri. Percuma mau menginjil, orang-orang ini tidak akan pernah bertobat. Tidak. Tuhan memiliki selalu umat yang sisa karena ada kasih karunia-Nya. Tuhan dengan kata lain tidak akan pernah menyerah. Tuhan, saya ulangi, tidak pernah menyerah. Dan Tuhan tidak mau saudara dan saya menyerah. Jangan kita pernah berpikir bahwa aduh pendeta, saya punya keluarga ini udah hopeless case. Nggak mungkin mereka bertobat. Itu dari sudut pandang siapa? Anda. Tapi ini ada bukan dari sudut pandang apa ya? Bukan dari sudut pandang Allah. Sudut pandang Allah beda dengan sudut pandang Anda. Sudut pandang Anda bisa salah bahkan seperti Nabi Elia. Tapi sudut pandang Tuhan melihat tetap ada umat-umat Tuhan lain yang tetap setia. Jadi pada saat Anda berada di gereja, di jemaat, Anda melihat orang-orang di jemaat sepertinya sudah
Tidak ada harapan karena dosa-dosa mereka. Jangan Anda berpikir hanya Anda sendiri, lalu Anda kemudian keluar. Itu merugikan Anda sendiri. Tapi marilah kita menjadi apa ya? Seperti apa yang Tuhan katakan kepada Elia dari 1 Raja-Raja 19 ayat 18. Tetapi aku akan meninggalkan 7.000 orang Israel, yakni semua orang yang tidak sujud menyembah Baal dan mulutnya tidak mencium dia. Di akhir zaman akan ada penyembahan yang sama. Ya. Penyembahan yang diusahakan oleh para penguasa gereja, penguasa keagamaan, dan pemerintahan dunia yang bersatu memaksa orang untuk mengikuti penyembahan dengan cara mereka, atau mengikuti penyembahan yang sejati, penyembahan kepada Allah yang sesungguhnya, yang menurut firman Tuhan, bukan menurut tradisi-tradisi manusia atau apa yang dikehendaki oleh pemimpin-pemimpin agama yang mayoritas yang bersekutu dengan pemerintahan dunia, tetapi marilah kita menyembah kepada apa? Kepada apa yang Tuhan nyatakan. Menyembah hanya kepada Allah. Tetapi kita ketahui, kitab Wahyu sudah meramalkan ini akan terjadi, ya. Bagaimana marahlah naga atau iblis itu kepada perempuan, kepada gereja yang sejati. Lalu pergi memerangi keturunannya yang lain. Kenapa harus diperangi? Karena mereka, keturunan ini dikatakan apa? Yang menuruti hukum-hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus. Dan ini diulangi kembali, amaran ini diulangi kembali dari Wahyu 14, dari pekabaran 3 malaikat, di malaikat ya. Malaikat yang ketiga, dari Wahyu 14 ayat 9 sampai 10 dan 12 menyatakan apa? Seorang malaikat lain, malaikat ketiga, menyusul mereka dan berkata dengan suara nyaring, jikalau seorang menyembah binatang dan patungnya itu, menyembah binatang dan patungnya, yaitu apa? Peribadatan-peribadatan yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Peribadatan-peribadatan yang telah dipimpin oleh gereja Romawi, agar kita menyembah pada hari perbaktian yang salah. Ya, tapi mereka katakan, ya Tuhan sudah memberikan kepada kami kuasa untuk merubah hari perbaktian Alkitabiah. Hari ke-7, mereka sudah rubah menjadi hari yang pertama. Menyembah itu. Tapi pada saat itu, pada saat kita tidak mengikuti itu, ya, maka itulah yang terbaik yang terjadi. Kenapa? Mari kita ulangi baca. Jikalau seorang menyembah binatang dan patungnya itu, dan menerima tanda pada dahinya atau pada tangannya, maka ia akan minum dari anggur murka Allah. Jadi apa lawan daripada penyembahan binatang dan patungnya itu? Itu kita menyembah dari apa yang Allah sudah tentukan. Allah sudah nyatakan kepada kita. Ayat 12, Wahyu 14 ayat 12 katakan. Yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus. Saya berdoa agar kita tidak jatuh kepada penyembahan yang salah, tetapi sebagai umat-umat yang sisa, kita tetap menuruti apa? Kehendak Tuhan dan memiliki iman kepada Yesus, melaksanakan apapun yang Tuhan kehendaki untuk kita lakukan, termasuk menyembah di hari yang Tuhan sudah tetapkan untuk kita sembah. Dan disitulah kita menjadi apa? Umat-umat Tuhan, umat-umat sisa Tuhan yang membawakan kabar baik ini agar supaya umat-umat manusia lainnya tidak salah menyembah, tetapi menyembah Allah yang sesungguhnya. Saya bawa ini dalam nama Yesus. Amin.